Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleh pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya anak soleh-soleha, hari ini kita mulai dengan kegiatan pembelajaran daring. Tapi sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajarannya, kita sama-sama berdoa dulu ya, anak soleh-soleha. Doanya dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih anak soleh-soleha. Anak-anak, kita sekarang doanya sudah selesai, jadi kita memulai dengan pembelajaran ya. Nah, anak-anak nanti anak-anak perhatikan. Di sini Ustazah akan menjelaskan materi dan anak-anak perhatikan materinya ya. Nah, dia punya materinya, kita masuk di tema 1 ya anak-anak. Nah, anak-anak perhatikan materinya ya. Nah, hari ini kita mulai dengan materinya tema 1, diriku. Subtema 1, aku dan teman baru. Pembelajaran 1. Nah, anak-anak lihat di sini materinya itu tentang aturan di rumah, teman baru, berkenalan dengan teman baru, menghias kartu nama, dan membedakan bunyi suara. Nah, anak-anak, kita masuk pada materinya. Anak-anak lihat di sini ya, saya tampilkan materinya. Nah, anak-anak, yang tadi kan Ustazah sudah menyampaikan bahwa aturan di rumah. Nah, anak-anak perhatikan sini, saat anak-anak soleh-soleha di rumah, apa saja aturan yang harus kita lakukan saat di rumah. Nah, aturan di rumah di sini yang Ustazah tampilkan di sini adalah doa ketika bangun tidur. Jadi, anak-anak Ustazah minta kalau di rumah itu harus memperbiasakan membaca doa ketika bangun tidur. Jadi doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mati atau tidur kami, dan kepadanya kami kembali. Itu adalah salah satu tata tertib di rumah. Dan masih lagi ada tata tertib di rumah yang lainnya. Nanti anak-anak perhatikan. Ya. Nah, anak lihat lagi gambarnya ya. Nah, di sini ada gambar merapikan tempat tidur ya anak soleh. Setelah itu anak soleh-soleha merapikan tempat tidur. Nah, jadi anak-anak lihat, anak-anak harus lihat gambarnya dan harus memperbiasakan ketika tidur itu, anak-anak harus merapikan tempat tidur ya anak-anak. Nah, berikut juga yang ini persiapan untuk sholat subuh. Ini juga dia masih termasuk salah satu aturan di rumah ya. Nah, jadi untuk aturan di rumah ini ada beberapa poinnya. Jadi yang ini persiapan untuk sholat subuh. Nah, anak-anak, di sini ketika kita melaksanakan sholat subuh itu kita harus masuk kamar mandi ya. Nah, di sini ada doa masuk kamar mandi. Dan juga ini ada gambar untuk masuk kamar mandi. Doa keluar kamar mandi. Nah, anak-anak lihat di sini. Untuk doa masuk kamar mandinya, kita mendahului kaki kiri. Nah, jadi untuk bacaan doa masuk kamar mandi ini adalah Allahumma
Allahumma inni a'udzu bika minal hubsi wal khobais. Ya, itu adalah doa masuk kamar mandi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, setelah kita masuk kamar mandi, doa kita keluar dari kamar mandi. Ya, berarti kita juga harus membaca doa keluar kamar mandi. Doanya adalah Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Yaitu adalah doa keluar rumah. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan telah membuatku sehat. Jadi ketika anak-anak keluar dari kamar mandi, anak-anak harus mendahului kaki kanan dan anak-anak membaca doa ya, doa yang tadi yang Ustazah baru habis baca. Berikut setelah orang keluar kamar mandi, mau persiapan mau sholat nih, sholat subuh. Jadi berarti siap-siap mau ambil air wudhu. Nah, ketika anak-anak mau ambil air wudhu, berarti anak-anak harus mencuci tangan. Nah, jadi lihat di sini ada gambarnya, tata cara untuk mengambil air wudhu. Jadi tata cara mengambil air wudhu di sini adalah yang pertama, mencuci kedua telapak tangan, kanan dan kiri hingga bersih dari segala kotoran yang tampak maupun tidak tampak. Jadi ketika anak-anak ambil wudhu itu kan pertama kan pasti membersihkan dulu, mendahului tangan kedua telapak tangan, berikut lagi kumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuhkan kanan sampai kiri, tangan kiri, tangan kanan dari ujung telapak tangan sampai siku, membasuh tangan bagi kiri sampai siku, membasuh kepala, telinga kanan, telinga kiri, membasuh kaki kanan, kaki kiri. Ya, itu tata cara untuk ambil air wudhu ya anak-anak. Nah, setelah ambil air wudhu, anak-anak untuk pergi sholat subuh. Jadi untuk anak-anak yang laki-laki bisa sama-sama dengan ayah atau bapak atau papa di rumahnya. Kalau perempuan berarti sama-sama dengan ibu atau bunda ya. Jadi anak-anak boleh lihat gambar. Nah, anak-anak yang gambar yang keenam ini adalah memperbiasakan mencium tangan kedua orang tua. Jadi anak-anak kalau sudah selesai sholat subuh, sudah selesai sholat apapun, berarti kita memperbiasakan untuk mencium tangan kedua orang tua kita, ya anak soleh. Jadi Ustazah minta anak-anak harus memperbiasakan tata tertib di rumah, yaitu tadi seperti yang pertama tadi yaitu ketika mau pergi sholat itu harus mengambil air wudhu dulu, ya memperbiasakan mengambil wudhu. Ketika selesai sholat subuh, anak-anak harus cium salaman dengan orang tua, cium tangan kedua orang tua ya, maksudnya. Berikut materi yang berikut, alhamdulillah Bunda telah menyediakan sarapan pagi. Nah, anak soleh-soleha, di sini setelah dorong anak-anak sholat subuh, alhamdulillah Bunda telah menyediakan sarapan pagi. Anak-anak langsung sarapan pagi dengan orang tua, kedua orang tua ya. Yaitu ini gambar, coba anak-anak perhatikan gambarnya. Ada anak-anak sarapan pagi dengan kedua orang tua. Ya, alhamdulillah peralatan sekolah itu sudah siap. Jadi untuk mau berangkat ke sekolah ini, anak-anak harus memperbiasakan juga setelah sarapan dengan orang tua atau keluarga di rumah, anak-anak harus pergi ke sekolah. Jadi sebelum pergi ke sekolah itu harus mempersiapkan dulu peralatan sekolahnya. Alhamdulillah peralatan sekolah itu sudah siap. Nah seperti itu ya anak soleh. Berikut. Sekarang insya Allah aku siap ke sekolah. Nah anak-anak setelah dorong sarapan pagi, ya sekarang ini yang materi yang berikut ini adalah untuk saat berpamitan ya, anak-anak mau ke sekolah itu kan harus berpamitan dulu kepada kedua orang tua. Nah, saat berpamitan ini ada beberapa aturan yang harus dilakukan.
harus dilakukan untuk anak-anak ya. Jadi anak-anak lihat, yang satu berjabat tangan, ketika berpamitan pergi ke sekolah ya, kedua mencium tangan kedua orang tua, ketiga berbicara dengan ramah, keempat mengucapkan salam dengan sopan, kelima saat orang tua berbicara kita dengar. Ya seperti itu ya anak soleh. Jadi usahakan anak-anak memperbiasakan juga sebelum berangkat ke sekolah itu harus berjabat tangan, mencium tangan kedua orang tua, berbicara dengan ramah, mengucapkan salam dengan sopan. Saat orang tua berbicara kita dengar ya anak soleh-soleha ya. Ya, materi berikut. Alhamdulillah hari pertama masuk sekolah. Nah, anak-anak lihat hari pertama masuk sekolah. Nah, di sini anak-anak lihat gambar di sini hari pertama sekolah ini. Saat bertemu guru ucapkan salam dan bersalaman. Dan saat guru mengajar anak-anak memperhatikan dengan baik. Jadi anak-anak soleh ketika kita datang ke sekolah kita harus salaman dengan ibu guru kita, ustazah kita, ustadz kita di sekolah kalau di Albina ya, anak soleh-soleha. Nah kita harus mengucapkan salam, bersalaman assalamualaikum ustazah, ya seperti itu ya. Ya jadi dan sekalian dengan bersalaman dengan ustazah pegang mencium tangan ustazah. Nah, setelah itu saat berkenalan dengan teman baru. Nah, sekarang kan sudah ceritanya ini kan kita kan baru jadi siswa baru nih, jadi kita ketika kita datang sekolah kan kita belum saling mengenal. Otomatis kita harus dulu perkenalan dulu ya. Nah, seperti ini. Coba anak-anak lihat materinya saat perkenalan dengan teman baru. Jadi contoh untuk berkenalan dengan teman baru, anak-anak perhatikan lagi lihat. Ya. Jadi anak-anak lihat, anak-anak perhatikan di sini contoh perkenalan ya anak-anak. Ya, anak-anak lihat dia punya materinya. Ya, anak-anak lihat, anak-anak perhatikan tadi kan kita memulai dengan perkenalan ya. Nah, anak-anak lihat di sini, namaku Udin, aku punya teman baru. Nah, di sini Siti, teman barunya Siti, Beni, Dayu, Edo, dan Lani. Ya, seperti itu ya anak soleh. Materi yang berikut. Ya, anak-anak perhatikan lagi materinya ya. Jadi Ustazah langsung tampilkan materinya sekalian dengan menjelaskan materinya. Jadi contoh perkenalannya seperti ini ya. Aku Beni, aku Edo, aku Siti. Nah, Sitinya aku Siti. Nah, dan Siti mengatakan kepada temannya yang satu, siapa namamu? Nah, yang satu menjawab, aku Lani, aku Dayu. Ya. Contoh perkenalannya seperti itu ya anak soleh-soleha. Nah, di sini bagaimana kita berkenalan dengan teman baru. Nah, bagaimana kita berkenalan dengan teman baru? Satu, saat berkenalan jabatlah tangan teman barumu. Jadi ketika kita berkenalan, kita harus berjabat tangan dengan teman baru. Kedua, tataplah matanya dengan ramah. Jadi kita harus tatap mata kita dengan ramah kepada teman baru kita. Ketiga, sebutkan namamu dengan jelas. Keempat, jangan lupa tersenyumlah. Jadi kita punya wajah itu harus senyum dengan teman seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi ketika kita bersalaman, berkenal, kita harus mengucapkan salam. Contohnya seperti ini anak soleh. Assalamualaikum teman-teman. Nah, namaku Alia. Ini hari pertamaku sekolah. Aku ditemani ayah dan ibu. Aku ingin jadi anak yang soleha dan rajin belajar. Aku ingin punya banyak teman. Dan aku ingin disayang Allah. Nah, seperti itu ya anak soleh. Berikut. Ya, nanti berikutnya yaitu anak soleh-soleha. Setelah mereka berkenalan, mereka menghias kartu nama. Nah, jadi dorang punya kartu nama ini
Jadi lihat contoh ya. Nah, contoh menghias ya. Contohnya namanya Siti. Nah, dia buat punya menghias kartu nama contoh seperti ini, nanti anak lihat di gambar. Nah, jadi orang buat kartu nama ini orang menggunakan kertas origami, lem, menggunakan kertas origami, menggunakan lem, menggunakan gunting. Jadi harus menyiapkan sebelum kita membuat kartu nama, kita harus menyiapkan dia punya bahan-bahan dan alatnya dulu, yaitu seperti ini, gunting, lem, dan kertas origami, dan juga gambar. Jadi contohnya kita sudah menyiapkan alat dan bahannya sudah, baru kita buat seperti ini ya, Anak Soleh. Ya, anak-anak nanti bisa praktik di rumah ya, bisa mama atau papa ya atau kakak bisa bantu begitu anak-anak untuk praktik di rumah boleh. Nah, berikut yang tadi kan kita materinya yang pertama kan kita membedakan suara yang tebal dan tipis nih, bunyi suara ya. Nah, materinya Masya Allah, Allah telah memberikan kita suara yang berbeda-beda. Bayangkan jika kita memiliki suara yang sama, apa yang akan terjadi? Nah, setiap orang memiliki suara yang berbeda-beda. Ada yang terdengar lantang, tebal, dan tipis. Selain suara, ada juga bunyi alat musik yang berbeda-beda seperti alat musik gitar dan ketipung. Nah, anak soleh-soleha, kalau di sini kita membedakan antara suara yang tebal dan tipis. Nah, kalau suara tebal itu artinya suara yang lantang. Artinya suara lantang itu suara itu dia nyaring, suara itu dia tinggi, nadanya tinggi begitu. Itu yang disebut dengan suara yang tebal. Dan kalau suara yang tipis itu suara yang rendah. Istilah bunyinya itu dia tidak begitu tinggi, dia agak rendah. Itu suara yang tipis. Contohnya kalau ketika kita berkenalan dengan teman baru tadi, contohnya kan suara kita pasti berbeda-beda nih, ada 5 orang atau 5 anak nih. Contohnya Siti Dayu. Siti kan perempuan, berarti suaranya pasti agak rendah ya, itu yang disebut dengan suara tipis. Kalau yang si Doni ini dia laki-laki pasti dia suaranya agak tebal. Tebal itu artinya suaranya tinggi ya, yang disebut dengan tebal. Tinggi itu tebal. Kalau tipis itu rendah. Jadi contohnya seperti ini. Nama saya Siti. Ya seperti itu. Berarti suaranya dia punya nadanya agak rendah. Kalau yang rendah itu yang disebut dengan tipis. Kalau tebal itu contohnya seperti ini. Seperti namaku Siti. Nah, itu suaranya agak tinggi berarti yang disebut dengan suara tebal. Seperti itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara suara tipis dengan suara yang tebal. Nah, jadi di sini juga kalau di alat musik itu seperti gitar dan ketipung dan juga ada rebana dan juga ada yang lain-lain ya. Contohnya benda-benda yang lain juga kita bisa membedakan. Contohnya kita bisa kasih bunyi ya, kasih bunyi suara yang mana yang suara yang ini suaranya agak tipis, yang rendah, yang ini tebal atau suaranya lebih tinggi gitu. Seperti itu anak soleh ya. Nah, jadi mungkin materi Ustazah sampai di sini materi Ustazah itu di sini. Ya, jadi untuk materi Ustazah, alhamdulillah ya sudah selesai. Jadi Ustazah ucapkan terima kasih ya untuk materi. Jadi anak soleh-soleha, di sini Ustazah akan kasih tugas. Jadi Ustazah kasih tugas di sini sebelum Ustazah tutup. Anak-anak Ustazah ditugaskan di rumah ya, anak-anak kerjakan tugas di rumah. Anak-anak buka buku tema 1 tentang diriku ini. Di dalamnya itu ada halaman 6 sampai dengan halaman 7. Anak-anak kerjakan opsi A dan opsi B saja ya, anak soleh-soleha, dari di bagian pilihan gandanya saja dan isiannya saja. Jadi pilihan opsi A-nya itu pilihan ganda ada 10 nomor dan untuk isiannya ada 5 nomor. Jadi untuk halaman 6 dan halaman 7 ya anak-anak. Ya, jadi Ustazah minta anak soleh-soleha jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah itu buku LKS halaman 6 sampai 7 bagian PG-nya dan isiannya ya, bagian A dan bagiannya B saja ya.
Nah, anak-anak sebelum Ustazah tutup, Ustazah minta pada anak-anak, jangan lupa sholat 5 waktu di rumah, jangan lupa murazah di rumah, dan jangan lupa sholat duhanya ya, sholat duhanya setiap pagi ya, karena insya Allah anak-anak itu mulai hari Senin ini kan tanggal 20 sampai seterusnya itu anak-anak sudah apa namanya melaksanakan sholat duha setiap pagi. Jadi Ustazah minta untuk sholat duha, murazah surat An-Nas, dan menghafal hadis dan doa ya, masalah istilah. Ya mungkin untuk penyampaian Ustazah mungkin sampai di sini saja. Ustazah akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih ya kepada anak soleh soleha. Ustazah tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak soleh soleha besok ya anak soleh.